Jakarta. Itu dibuat atas dasar semangat di kota ini aduh. Hari Senin hari ini Dan kita dengar kawan-kawan. Permasalahan yang terjadi di Aceh Utara ini, DPRK yang kita perhatikan untuk kepentingan kita, pada dasarnya tidak mementingkan kepentingan rakyat, melainkan untuk holiday atau bersenang-senang atas dasar keberpihakan, tidak berpihak pada masyarakat tersebut. Di sini kawan-kawan, percuma kami bicara panjang lebar. Kami di sini meminta kepada pihak kepolisian akan mengeluarkan Dewan Perwakilan Aceh Utara tersebut. Sekali lagi, kami beritahukan kepada aparat kepolisian sekaligus, kami di sini tidak ada berurusan dengan kalian. Kalian hanya bertugas untuk mengamankan masa aksi tersebut. Tugas kalian, fungsi kewajiban kalian, kalian paham. Nggak perlu kami menjelaskan. Atas dasar apa? Kalian seharusnya mengalami masyarakat, bukan menindak masyarakat seperti penguasa bajingan. Hidup masyarakat! Hidup Bapak Sulaiman Mawan! Kami tegaskan sekali lagi, jika tidak dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara, jangan salahkan kami. Jangan salahkan kami jika kami membuat suatu tindakan atau sikap yang kami berikan kepada mereka. Kami tegaskan sekali lagi kepada pihak kepolisian agar segera mengeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara. Ini kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Tolong kalian, Anda mendengarkan itu pihak kepolisian. Anda memiliki orang tua, Anda memiliki anak. Pada dasarnya, Anda tidak melihat nasib-nasib mereka memiliki anak. 20.000 gaji mereka. Diapakan itu? Kalian pakai otak. Ada logika nggak? Ada tirani nggak kalian? Ada tirani nggak kalian? Kenapa hanya diam? 20.000 gaji aparatur desa tersebut. Untuk apa? Hanya mereka bukan cuma satu. Kalian pakai logika. Ada hati nurani nggak di hati kalian? Jangan membela penguasa bajingan tersebut. Sekarang kami tegaskan kembali lagi. Jika kemudian pihak legislatif Aceh Utara tidak keluar untuk menyambut masa aksi terkait penolakan Pergub Aceh Utara nomor 3 tahun 2021, maka langkah selanjutnya adalah kami kuasai gedung legislatif Aceh Utara. Siap! Untuk penjaga ini yang harus dibawahi oleh pihak negara. Kami datang sebagai masyarakat yang kedaulatan penuh ada di tangan rakyat, itu harus dipahami. Jangan kemudian masuk pada zona yang kemudian bukan wilayah kalian. Penghadangan yang kemudian tidak berdampak baik untuk rakyat, maka saya katakan hal itu adalah pembungkaman demokrasi wilayah Aceh Utara, wilayah Kota Losmawe. Baik, selanjutnya penyampaian orasi dari Ketua Eksekutif Kota Losmawe Aceh Utara hingga mahasiswa Nasional Demokrasi kepada Pemwadi yang dipersilakan. Masih semangat aparatur desa melawan. Cabut Pergub Aceh Utara tahun 2021. Hidup masyarakat. Hidup mahasiswa. Apa tuntutan kita? Cabut Pergub. Apa tuntutan kita? Tolong brosurnya diangkat. Apa Brosur diangkat. Angkat brosur. Tolong diangkat.
Baik. Perjuangan kita sampai pada. Kawan-kawan tidak aktif. Rasanya apabila masyarakat di bawah tarifnya matahari, sedangkan kawan-kawan ini aman. Kita mengajak kawan-kawan bisa turun ke paling yang depan di sana. Bisa masyarakat langsung turun ke sana. Ikut. Pak Dewan langsung turun. Apa lagi? Ini adalah kita bertiga mematuhi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah milik rakyat Apa soalnya? Pak, kami datang kemari untuk menjumpai Dewan. Pak Dewan, kami ini mau menjumpai Pak Dewan, bukan mau membuat keputusan Pak Dewan. Kita seperti yang aku tegaskan, kami sampaikan bahwa jika kemudian pihak legislatif Bajentara tidak fokus untuk menjumpai kami, maka langkah selanjutnya adalah kami kuasai gedung ini. Ini bukan satu pelanggaran hukum dalam undang-undang Indonesia. Itu perlu disampaikan, perlu saya sampaikan, tegaskan kepada bapak-bapak sekalian. Jika kemudian menganggap bahwa kami adalah pelanggar hukum, mohon disampaikan logika hukum yang objektif saat ini. Ia pemberitahuan bahwa gedung negara ini dibangun dengan anggaran belanja negara
Jadi tidak ada seorang pun yang berhak untuk bagaimana seolah-olah datang ke sini kita akan berdiri. Kita hari ini adalah rakyat yang berdaulat dibuktikan dengan kartu identitas warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini yang kita bawa adalah semangat Pancasila, bukan semangat tidak cinta terhadap negara. Jadi ketika kawan-kawan yang melawan negara juga ditinggal, kita yang Pancasila hari ini juga ditinggal. Bagaimana keadilan negara? Itu yang kita pertanyakan. Jadi mengenai batasan mayat kalau ditaruh di mana itu bukan persoalan. Karena hari ini gedung yang istimewa ini adalah gedung yang dibangun berdasarkan uang negara. Kawan-kawan, ketika memang anggota DPR tidak keluar yang terhormat, yang kami hari itulah yang kami sekarang. Jadi saya mau bertanya, apa sebenarnya yang takut disingkatkan benteng amanah itu diberikan kepada kita lagi? Kita bukan mau perang bel. Kita ini rakyat, baik-baik datang ke sini. Jadi intervensi seperti ini seharusnya negara yang beradab tidak ada lagi. Ya baik, kita meminta kepada pimpinan DPRK untuk segera menyupai. Ada uang surat, terhadap anggota legislatif negara semua berbalik di depan. Bang, betul bang. Yang kita membutuhkan pimpinan DPRK. Bapak, pengamanan pembangunan kita. Halo Bapak, sebelum membutuhkan pimpinan DPRK, kami ingin bertanya dulu, posisi ini apa? Jabatan apa? Ketua DPRK atau wakil ketua atau ketua komisi? Kami ingin menanyakan kepada Bapak dulu, apa jabatan Bapak di DPRK ini? Kami ingin kepastian, jangan bertele-tele dengan kami. Kami ingin kepastian. Ini beri waktu untuk Bapak menjawab. Adik-adik ini langsung kita perkenalkan. Nama saya Haji Mulyadi Syekh, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara. Jadi, karena saya tahu Fraksi Partai Aceh di mana sekarang? di Takengon lagi kunjungan kita. Jadi kalau ada acara partai dia Kawan-kawan semua, Ketua DPR kita yang terhormat berarti tunduk kepada Bupati Aceh Utara. Bupati Aceh Utara, Ketua PA Partai Aceh Utara. Kami tunggu. Yon adalah wakil ketua DPR kolektif Korea ketua Jadi saya hadir hari ini karena lupa kata komisi juga karena demi rakyat, demi mahasiswa.
serahkan kembali rakyat yang mana. Baik, sebentar. Saya akan mengenai potensial hari ini, yang dimana tuntutannya ada 9 poin. Yang pertama adalah cabut Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang cara pengalokasian alokasi dana kampung. Dan yang kemudian nomor 2, alokasikan kembali dana pembinaan majelis taklim dan anggaran satuan dana yatim atau pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dan poin yang ketiga, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dan yang kemudian nomor 4, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara. Dan poin nomor 5, kami mendesak DPRD Aceh Utara menyurati Pemkab secara kelembagaan untuk dalam tempo sesingkatnya mencabut Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian dana kampung. Dan kemudian nomor 6, meminta kepada pemerintah Aceh dan Kementerian Keuangan untuk memberikan dana hibah sebesar 100 miliar untuk pemerintah Aceh Utara. Dan kemudian nomor 7, jika tuntutan ini tidak segera diimplementasikan, kami mengundang secara khusus KPK ke Aceh Utara. Dan kemudian kami meminta kepada KPK mengaudit kekayaan Bupati Aceh Utara. Dan poin 9, kami memberikan limit waktu 4 kali 24 jam untuk persoalan ini untuk segera diselesaikan secara tuntas dimulai dari tanggal 29 Maret 2020. Hidup Abu Bakar! Bercium pada mereka dan mengunjung pada mereka. Kami pada kata. Dua, alokasi kembali dana pembinaan administrasi dan anggaran satuan yatim atau pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Tiga, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 4, kami
kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara. 5. Mendesak Dewan Pajacara menyurati Pemkab secara kelembagaan untuk tempo setingkat-tingkatnya mencapai Pergub Nomor 3 tahun 2026 secara pengawasan yang kabur. Keenam, meminta kepada pemerintah saudara dan perusahaan keuangan untuk memberi dana hibah dan benar kepada saudara. 7. Tidak mudah mengundang secara khusus perusahaan yang tidak benar. 8. Meminta kepada pemerintah audit dengan beberapa. 9. Memberi izin waktu yang terpecah jadi selalu ini ada saya mencoba tentang untuk menjelaskan dengan anggaran. Sebelum itu Pak, kami ingin menanyakan, apakah Bapak tahu kami yang menuntut pada tanggal 9 Maret 2021 itu di Gedung Bupati? Apakah Bapak tahu hal itu? Tahu atas dasar apa? Apakah ada tidak lanjut dari BPRK Aceh Utara? BPRK masalah terhubungi masalah dana tindak juga Bupati. Kita 5 kali sudah duduk dengan Gusi. Gini Pak, yang berada di desa itu bukan hanya ketipa, berada di dalam itu juga aparatur. Kenapa kalian hanya mengatakan kita duduk dengan aparatur, dengan wapun, dengan kalau memang apa tidak duduk, tampakkan hari ini mana berita acaranya. Kita duduk di situ juga pernah duduk dengan ketua forum Agusi. Kita juga duduk di PPN. Ada 5 kali kita pasang. Kita tidak juga kekuasaan legislatif itu fungsinya bagi kontrol dan juga mengatakan juga bagaimana legislatif ini. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan belum mencerminkan DPRK atau ini baik-baik saja. Kemudian kita belajar dari kejadian 2019 di mana di internal DPRK sendiri pun kegiatan saja tidak ada. Terkait persoalan bagaimana pun pelakuan acara, bagaimana pulang yang lain. Jadi alasan yang Bapak sampaikan